Good morning, student. How are you doing today? I hope you are great today. Gimana kabar kalian? Oke, masih semangat dalam belajar? Today we will learn still English lesson for 9th grade. Everybody always in the middle of something. This is the title. Today we will learn the new chapter. The chapter is chapter 5. Still with me, Miss Ellie. Okay, the topic or the materi today is past continuous tense. This is part of the tenses. Oke, yang sudah kita pelajari sebagian di kelas 7 dan 8. Kompetensi dasar or basic competence of our materi today is 3.5. Menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, tes interaksi, transaksional, lisan, dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, atau kegiatan, kejadian yang sedang dilakukan terjadi pada saat ini, waktu lampau, dan waktu yang akan datang, sesuai dengan konteks penggunaannya. Ini adalah kompetensi dasar dari pengetahuan. Untuk indikator keterampilan, oke, 4.5 menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, atau kejadian yang dilakukan terjadi pada saat ini, waktu lampau, dan waktu yang akan datang, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. The objective learning or the purpose of the material today, number 1, to share the information, and the other to give the explanation. Atau yang pertama, kita memberikan informasi kepada orang lain. Yang kedua, kita memberikan penjelasan. Itu ya, kelas. Oke, kelas. Okay, let's start. We discuss about past continuous tense. Jadi diperhatikan kita sudah mulai mengupas apa itu past continuous tense. Perhatikan, misalnya kasih rumus dan pengertiannya. Oke, kelas, the function of past continuous tense. Fungsi dari past continuous tense adalah is sentences containing some statement of activities that have occurred while other events are happening. Oke, jadi kalimat yang mengandung pernyataan dari kegiatan yang telah terjadi di saat kejadian lain sedang terjadi. Jadi past continuous itu adalah kalau diartikan secara harafiah ya, adalah kalimat atau kata kerja yang setelah terjadi tapi masih berlangsung sampai saat ini. Oke, kelas, the pattern or in Indonesia rumus ya. Misalnya kasih untuk positive or positive form, subject followed by was were, followed by verb one ing, followed by object and complement. In negative form, subject followed by was were plus not, followed by verb one ing, followed by object and complement. Interrogative, was were, oke, kita taruh di depan, followed by subject, followed by verb ing and object, followed by complement. Kalau complement ini keterangan maksudnya. Oke. Kalau pertanyaan pasti we need answer, kita perlu jawaban yes, subject plus followed by was were sebagai to be-nya. Apabila tidak, no, subject followed by was were not. Oke, jadi ada not-nya ya. Oke. Siapa yang memakai was? Use for. I, she, he, it. Untuk subjeknya, siapa yang memakai were? Digunakan oleh they, you, we sebagai subjeknya. Oke, jadi sudah ditentukan. Karena tinggal mencocokkan saja. Oke, kelas, for signal time atau
keterangan waktu kita memakai 3, kayak or we use 3, the first yesterday atau kemarin, last yang sudah lalu, atau titik-titik ago atau juga yang sudah lalu. Jadi semuanya keterangan dari time-nya. Oke, untuk komplemennya ini bisa memakai yang sudah lalu. Oke, kelas, to make it clear or understand, saya kasih the example past continuous tense. Saya kasih contoh 1, perhatikan. Untuk bagian atas ini yang positif ya. They were playing the soccer in the field 2 hours ago. Mereka sedang bermain the soccer, sepak bola, di lapangan 2 jam yang lalu. Oke. Tapi kalau kita lihat mereka masih bermain, tapi sudah 2 jam yang lalu. Gitu ya. Jadi startnya dari jam 2, tapi kalau kita lihat masih bermain. Subject, oke, untuk they were playing, to be followed by verb ing, the soccer itu adalah objek, komplemennya keterangan 2 jam yang lalu. Oke, untuk yang negatif, they were not playing. They memakai were, perhatikan tadi sudah bisa dikasih ya. The soccer in the field 2 hours ago. Oke, pakai not ya. Oke. Untuk yang bawah, untuk yang interrogatif tinggal diputar saja were-nya di depan. They were playing the soccer in the field 2 hours ago. Apakah mereka bermain soccer sudah 2 jam yang lalu? Oke. Untuk to be, subject, oke, were-nya itu to be ya, subject, they, playing, verb 1, the soccer, object, and complement. Yes, they were, or no, they were not. Perhatikan dengan seksama contoh ini ya. Oke, kelas, for command use atau perintah yang digunakan di dalam past continuous, there are 3. Oke, yang pertama, explain events that have occurred in the past, or long action use past continuous tense, and then interrupt by other incident. Like short action use past simple, yaitu menjelaskan kejadian yang telah terjadi di masa lampau kemudian diinterupsi oleh kejadian yang lain. For the example grammar, misalnya kasih I was reading a book when she called me. Artinya saya sedang membaca buku ketika dia menelpon saya. Oke, jadi lihat dua-duanya sama-sama pas ya. Oke, yang pertama sebelah kiri adalah induk kalimat, dia past continuous tense, sedangkan di sebelahnya simple past. Jadi combine ya. Oke, dua-duanya sudah berlangsung. Tapi yang sebelah kiri masih berlangsung, tapi terjadinya sudah lewat. Oke, understand class? Oke, the second, explaining specific time of events in the past. Menjelaskan waktu yang spesifik pada kejadian yang sedang berlangsung di masa lampau atau durasi waktu. Example grammar, yesterday at 7 a.m. I was eating breakfast. Kemarin jam 7 pagi saya sarapan pagi. Okay, last one, several activities that took place simultaneously in the past. Maksudnya beberapa kegiatan yang berlangsung bersamaan di masa lampau. Kita lihat sama-sama present continuous tense. Sample grammar. While I was sleeping, my sister was watching television. Ketika saya sedang tidur, saudara perempuan saya sedang menonton televisi. Jadi kejadiannya dua-duanya sudah berlangsung di waktu yang lampau. Jadi banyak kombinasinya ya untuk command use pada PCT. Oke, sebagai tambahan, biasanya di dalam kita menulis kalimat majemuk, oke, seperti contoh-contoh tadi, dalam past continuous tense kita sering bertemu dengan kata when and while.
sudah dipelajari when and while itu berarti conjunction. Tapi apakah artinya sama dalam past continuous tense? Kita lihat in the past continuous tense there are maker as a maker of an interrupting incident. Kata penanda sebagai penanda terjadinya adanya kejadian yang menginterupsi. When means sewaktu. When followed by past simple if we use in interrupting incident. Example grammar misalnya kasih when we meet Andy, we were eating at the restaurant. Ketika kita bertemu dengan Andi, kita sedang makan di restoran. Oke, anak-anak perhatikan penempatan when di depan diikuti oleh kalimat. Biasanya setelah when diikuti kalimat simple past. Oke, dan bagaimana dengan while? Oke, kelas, while means ketika. Oke, in Indonesia ya. While followed by past continuous tense if we use in interrupting incidents. Example grammar. While we were eating in the restaurant. Oke, we met Andy. Ketika kita sedang makan di restoran, kita bertemu Andy. Oke, jadi untuk while di awal kita menggunakan PCT ya atau past continuous setelahnya. Baru diikuti past tense. Jadi tinggal dibalik saja ya, tapi jangan lupa penempatannya. Oke, understand class? Oke, mudah-mudahan kalian mengerti ya. Oke, bagi yang belum mengerti, tanya Miss Ellie ya di WA. Oke, class, for the assignment or text, there are two, misalnya kasih tugas kalian ya. Ini maksudnya buat kalian latihan. Yang pertama, make one sentences with the verb. Jadi buat kalimat dengan 3 kata kerja. Kalimatnya bebas ya, tapi buatlah ke dalam bentuk positif, interrogatif, dan negatif. Jadi masing-masing 3 dengan pertanyaan jawabannya yes or no ya. Jadi kalau dilihat itu menjadi 9 baris ya. Untuk yang kedua, ini ada soal dalam bahasa Indonesia, translate dalam bahasa Inggris dan tambahkan when and while. Jadi perhatikan when and while pakai PCT or past tense ya. Oke, bisa dikerjakan. Oke, dicoba ya, jangan tidak. Oke, untuk lebih jelasnya kalian bisa bertanya guru kalian masing-masing seperti Miss Ellie dan Bu Yuni ya, sebagai guru bahasa Inggris perwalian kelas kalian. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya udahi. Terima kasih untuk yang sudah melakukan tugas. Yang belum segera. Oke, sebentar lagi kita akan masuk tatap muka ya nak. Oke, tapi kita tetap belajar lewat daring juga. Oke, thank you for the attention today. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat buat kalian sekarang hingga nanti. Dan kalian menjadi anak-anak yang pintar dalam berbahasa Inggris. See you, bye.